Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin menyinggung sedikit masalah sholat. Masalah sholat bisa kita ambil ayatnya dari surat Maryam, ya. Surat Maryam ayat ke-59. Coba nanti dilihat. Surat Maryam ayat 59. Ya. Maryam itu surat ke-19 ya. Ayat 59. Fakholafa, ya kan? Nah, itu ayat sebelumnya kan ulaikal lazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Jadi nanti sebelum lihat ayat ke-59 ini, lihat ke-58 dulu. Itu menggambarkan orang-orang yang mukmin lah, katakan gitu. Jadi nanti humnya itu, nanti kan ada fakholafa mim ba'dihim, ya kan? Himnya itu merujuk ke ayat sebelumnya. Ulaikal lazi itu. Minan nabiyyin. Jadi dijajar dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya. Nah, himnya itu ke situ nanti, gitu. Fakholafa mim ba'dihim khalfun adaa'us sholata wa taba'us syahawati. Jadi nanti kalau jamak ini, jamak perempuan, sama seperti mukminatun, mukminatani, mukminatun. Nanti kan patah domahnya mukminatan, mukminataini, mukminatin. Nanti kasroh dan patah sama detin, kasroh di sininya gitu. Wattaba'us syahawati fasaufa. Habisin aja lah ya. Fasaufa yal qauna ghayyan. Jadi kembali sebelum melihat di surat Maryam ayat 59 ini, itu lihat dulu ayat 58-nya yang menggambarkan tentang orang-orang yang diberi nikmat atau diberi kemantapan hidup dengan ajaran Allah Rasul dari mulai turunan Adam sampai seterusnya ya, Nabi Muhammad. Yang itu di dalam surat Al-Fatihah itu adalah allazina an'amta alaihim, ya kan? Kan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, alaihimnya itu ke sini, ke surat ke ayat 58 ya. Terus ke Ibrahim dan seterusnya ya. Itu yang himnya itu. Nah, ini juga him di sini, ba'dihim, setelah itu fa khalafa. Khalafa di sini dari khalafa yakhlufu ya. Kholfan. Artinya ini mengganti ya. Mengganti ini semakna dengan ata ba'dah ya. Ba'dahu. Sama dengan datang. Jadi sini kasih garis miring aja. Mengganti khalafa yakhlufu kholfan itu artinya mengganti. Itu artinya sama dengan atau semakna dengan ata ba'dahu, datang sesudahnya. Jadi bisa dimengerti datang sesudahnya ini muncul ya.
muncul atau datang sesudahnya. Jadi bisa diterjemahkan datanglah gitu. Muncullah. Biasanya kan kalau kita menerjemahkan kan subjeknya dulu. Di sini kan subjeknya kholfun ya. Karena nanti di sini naktun ini. Naktunnya panjang jadi naruhnya di belakang aja kholfunnya. Kholfun itu pengganti ya. Kholfun. Waalaikumsalam. Jadi ada kholfun sebagai masdar, ada kholfun sebagai pelaku. Kalau pelaku berarti polanya itu fa'lun. Kholfun sama dengan pengganti. Kalau masdar ya penggantian gitu bisa. Jadi sebagai subjek dari kalimat ini. Fa khalafa min ba'dihim kholfun. Ya, ini subjek. Tapi di sini ada kata kerja, kalimat kata kerja, tapi dia naktun dari kholfun. Nanti penerjemahannya itu maka muncullah sesudah mereka kelompok pengganti. Kenapa diartikan kelompok? Karena di sini hum ya. Jadi bukan satu pengganti, tapi dia banyak gitu loh. Makanya disebut kelompok gitu. Kelompok pengganti yang gitu. Doa dari kata doa, bukan da'a ya, tapi doa. Fa'ala yaf'ilu ya, yadi'u, doyaan, itu artinya hilang. Nah, ini sudah pindah pola af'ala ya kan. Doa, yudi'u, ido'an, menghilangkan. Doa yadi'u, doyaan artinya sama dengan hilang. Pindah pola menjadi ado'a. Ado'a yudi'u, ido'an, menghilangkan. Objeknya sholat ya. Subjeknya hum. Hum ini merujuk kembali ke yang ini. Ke kholfun yang muncul setelah mereka gitu. Kelompok pengganti yang muncul setelah mereka yang menghilangkan sholat. Ini kholfun itu satu, tapi karena di sini hum, jadi diartikan kelompok aja, kelompok pengganti gitu. Maka muncullah sesudah mereka kelompok pengganti yang menghilangkan sholat. Berarti kelompok pengganti yang menghilangkan sholat itu adalah generasi sesudah para rasul tadi itu yang dari mulai ayat sebelumnya ya. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gitu. Itu menghilangkan sholat. Selanjutnya wattaba'us syahawati. Wattaba'u dari kata tabi'a. Pindah pola ifta'ala. Taba'a yat tabi'u. Ittiba'an. Artinya mengikuti. Kalau wattaba'u itu kata kerja telah ya. Subjeknya hum. Ya kan? Ittaba'a, ittaba'u. Wattaba'u karena kemarin yang sudah saya jelaskan alifnya itu pakai hamzah wasol ya. Hamzah wasol, hamzah nyambung. Jadi bisa nyambung sini. Kalau dia hamzah kotok, ini kayak gini nih. Ini kotok. Kholfun. Dia kalau nggak pakai ini, kholfun, jadi kholfunud. Gitu, jadi harus ada ini, dia nyambung sini, nyebrang. Maka di sini pakai hamzah kotok. Kholfun, ada'us sholata, wattaba'us syahwati, serta mengikuti syahwatun. Jamaknya syahwatun. Syahwat atau subjektivisme ya, atau hawa nafsu. Ini saufa. Saufa itu lain-lain bentuk kata tapi tidak merubah
kata sesudahnya. Dia tidak ada pengaruhnya bagi kata sesudahnya. Kan ada kata, lain bentuk kata kan ada yang mengkasrohkan ya kan, ada yang mempatahkan kan. Kalau saufa tidak dia. Artinya itu akan. Yalqauna dari kata laqiya. Laqiya yalqa liqaan. Ini kan di kalangan anak-anak ini sudah sering nih jadi bahasa Indonesia kan. Kadang-kadang saya pernah dengar juga itu orang tua sama ngomong sama anaknya, bibi saya dulu itu, kamu nggak likoan gitu. Artinya menemui. Kalau kata kerjanya menemui atau bertemu dengan. Jadi kalau likoan pertemuan gitu. Kamu nggak pertemuan gitu kan. Kamu nggak likoan gitu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak dipakai lagi, masih nggak ya? Di apa? Masjid-masjid itu. Ya, pertemuan. Isinya ya pengajian. Tapi kalau artinya pertemuan dia. Iya, kebanyakan kayak ceramah-ceramah itu aja dia. Ceramah kayak semacam pembinaan gitu kan. Itu yang dipakai sekarang. Kemudian di sini yalqauna. Berarti dia masih pakai 3 huruf pokok ya. Bukan tambahan kan di sini kan. Karena nanti di tasrif ini yalqoya. Enggak, di sini kalau dikata kerja sedang yalqoyani, yalqauna, humnya itu nanti itu. Berarti di sini subjeknya hum, ya kan? Mereka menemui, kalau goyan itu masdar dari goa, ya gui, masdarnya goyan. Iya. Nyarinya tetap di go wawia ya. Kalau istilah kita itu buduk istimewa ya. Masih ingat ya, buduk istimewa. Karena dia dalam satu kata ada 2 huruf ilat, yaitu waw dan ya. Artinya sesat atau ngawur. Habis kan? Ayatnya pendek. Nah, ini nanti kita fokuskan ke pembahasan masalah akibat ya. Akibat dari menghilangkan sholat. Tapi kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan menghilangkan sholat itu seperti apa gitu. Nanti ujung-ujungnya mereka menemui kehidupan ngawur. Hidupnya ngawur, sesat gitu. Karena menghilangkan sholat gitu awalnya. Siapa yang melakukan? Ya, kelompok sesudah mereka, ba'dihim tadi, sesudah sunnah Rasul ya. Nah, saya ini pengen langsung melihat ayat ini dari sudut pandang hadis ya. Hadis Bunyal Islam. Coba diterjemahkan dulu dari awal coba. Maka datanglah atau muncullah sesudah mereka, ya kan? Khulafa ini dari khulafa yakhlufu khulfan, artinya mengganti. Itu bermakna sama dengan ata ba'dahu, datang sesudahnya. Jadi khulafa itu diartikan ke sini bisa. Datanglah, maka datanglah sesudah mereka gitu. Atau muncullah sesudah mereka. Kelompok pengganti yang menghilangkan sholat serta mengikuti subjektivisme. Maka mereka akan menemui kehidupan ngawur atau sesat atau kesasar ya. Kesasar. Labelnya ya zulumat ya. Kesasar zulumat gitu.
atau kehidupan ngawur. Itu ya secara letterlek bahasa tuh terjemahnya seperti itu. Kembali ya, saya pengen ngajak ini agar melihat keterkaitan atau posisi sholat itu. Bunyal Islam, ini hadis dari anak Umar ya. An Ibnu Umar ya. Anak dari Umar. Berkata, Rasulullah bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama, syahadati. Kenapa syahadati? Badal dari khamsin. 5 itu apa aja penggantinya. Jadi harus kasroh semua deh. Syahadati Allah ilaha illallahu wa anna Muhammadan apa Muhammadun? Kenapa? Karena dia pokok ya. Muhammadan Rasul. Lu keterangannya Rasulullahi. Ya kan? Muhammad adalah Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah. Ana itu karena dia di tengah, Ana dia. Kalau di awal Inna. Wa anna Muhammadar Rasulullahi. Yaitu hadis lain. Makanya saya bilang tadi kan ini hadis dari anaknya Umar. Anak Umar. Dia nggak ada. Kalau matannya begitu. Terus syahadat, sholat, saum ya. Oh iya, iqomis sholat ya. Wa iqomis sholat apa sholati? Ini kata benda. Alternatifnya majemuk. Ya kan? Habis wa iqomis sholati wa ita, ya kan? Wa ita'i. Wa ita zakati juga. 1, 2. Oh iya. 2, 3. Terus wal haji. Kalau di hadis lain tuh wal haji man istata'ta ilaihi sabilan. Kalau di hadis ini wal haji aja itu. Nomor 5 baru wa saumi Ramadan. Nah, ini mabni ya, Ramadana ini. Mabni alal fathih, mau dia patah kasroh, tapi di sini posisinya apa? Kasroh ya, majemuk dengan saum. Wa saumi Ramadana. Di sini yang kedua berarti sholat itu kan. Jadi bunia itu kan dari bana ya benih binaan
artinya membina atau membangun. Membina atau membangun. Kalau yang lebih dekat sih sebenarnya membina ya, karena lebih dekat ke bahasa aslinya kan. Membangun. Membina atau membangun. Nah, ini bentuk pasif. Bunia, yubna. Nggak ada masdar ya, kalau dia bentuk pasif nggak ada masdar. Bentuk pasifnya bunia yubna, menjadi dibina. Kalau dalam penulisan bahasa Indonesia harus ngerti juga ya. Yang tadi saya jelasin kayak gini kan, ini harus disambung. Kalau dia di spasi bina, dia jadi tempat dan waktu. Makanya tadi sudah divaksin belum? Sudah. Kapan? Kemarin sama sekarang. Loh, kok gitu? Ya, kemarin divaksin, sekarang divaksin. Tapi dipisah ininya. Maksudnya di tempat vaksin gitu. Nggak bohong kan? Jadi dalam mindset kita ini ada spasi di sini. Kemarin saya divaksin, sekarang saya divaksin juga. Kenapa? Kok masa udah 2 kali, yang lain baru sekali? Iya. Saya jelasin kan, itu D-nya dipisah. Jadi menunjukkan tempat dan waktu, tempat atau waktu ya. Maksudnya gimana? Ya benar, saya kemarin memang di sini, di tempat vaksin maksudnya. Divaksin, di tempat vaksin. Karena yang saya maksud itu adalah D-nya dipisah dengan vaksin gitu. Jadi nggak bohong kan? Itu intermezzo aja. Itu untuk menerangkan ini sebenarnya perbedaan antara disambung dengan dipisah. Kalau disambung, dia menjadi kata kerja pasif gitu. Ya. Nah, salah satunya itu pelaksanaan sholat. Ya. Jadi posisi iqomis sholat ini, pelaksanaan sholat ini itu ada dalam pembinaan yang 5 gitu. Pembinaan Islam ala khamsin itu. Nah, karena sholat ini pelaksananya adalah mukmin, kalau lihat dari ayat-ayat kan banyak tuh. Qul ya ibadiyallazina amanu, ya kan? Yuqimus sholat, ya kan? Hendaknya mereka melaksanakan atau menegakkan sholat. Jadi di sini karena pelaksananya mukmin, di mana mukmin itu adalah pelaku yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul, atau yang berakadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan bima unzila ila ika atau ila Rasul ya, menjadi pembinaan iman gitu. Nah, kenapa kok di sini Islam dibina tapi pembinaannya iman? Itu tadi karena pelaksananya adalah mukmin, yang dibina adalah iman. Di mana Islam di sini jangan dibacanya itu sebatas Islam dalam arti masdar ya. Ini kan ma'rifat. Harus dilihat dari ayat yang kemarin. Ya kan? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Yang dimaksud dengan liyuzhirahu 'ala dini kullihi itu adalah waraditu lakumul islama dina gitu. Jadi yang dimaksud Islamnya langsung ngebacanya dari ayat itu, Islam sebagai din gitu. Islam sebagai, nah din itu ad-dinu sama dengan at-tadbiru. Artinya at-tadbiru itu dari dabbaro yudabbiru tadbiron, mengatur, mengurus, ya kan? Jadi masdarnya itu tadbiron sama dengan pengaturan, sinonimnya penataan. Atau dalam bahasa Inggris kemarin apa? Regulate ya. Atau regulasi gitu. Pengaturan, regulasi. Jadi bicara Islam itu bicara perihal din ya, perihal penataan. Gitu. Jadi Islam sebagai penataannya,
itu dibina gitu. Dibina dengan pembinaan iman, pembinaan sholat satu pembinaan iman gitu loh. Jadi di mana sholat satu pembinaan iman ini ada dalam regulasi Islam gitu, pengaturan Islam. Pembinaan iman itu dengan Islam sebagai penataan itu dua hal yang berbeda. Sholat sebagai pembinaan iman dengan Islam sebagai penataan atau regulasi itu dua hal yang berbeda. Tetapi pembinaan iman itu ada di dalam regulasi Islam. Ini agak rumit juga ya memahaminya kan. Kalau nggak paham sistematik ayatnya, integrasi ayatnya ya, gitu. Islam sebagai pengaturan atau penataan itu atau sebagai din itu dibina. Nah, atas 5 pembinaan. Pembinaannya itu ada sholat. Di sini yang dibina iman karena pelaksananya orang-orang mukmin sesuai dengan qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata. Amanu kan di situ. Yuqimus sholat. Jadi pelaksananya adalah orang-orang beriman. Belum lagi yang inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan, mukminin juga di situ. Jadi sholat sebagai kitab yang ditentukan waktu-waktunya. Itu sebutan dari ayat itu. Kalau di sini bagian dari pembinaan Islam yaitu pembinaan iman gitu. Jadi harus bisa membedakan fungsi-fungsinya maksud saya. Kayak seperti fungsi Islam itu sebagai penataan, fungsi sholat sebagai pembinaan iman gitu. Sampai sini bisa ditangkap nggak maksudnya? Wa ita'iz zakat wal haji wa hajjil baiti ya. Nggak mungkin wa hajjal deh. Wa haji. Mana datanya? Begini kayak tulisannya nih, gitu. Coba lah cek lagi itu. Nggak mungkin patah dia. Kelihatannya aja karena dia di atas, dia kan di atas, kelihatan kayak patah. Padahal dia di bawah tasdid gitu. Hah? Iya, kalau dia begini hajal. Coba mana? Atas atau bawah deh? Di bawah pasti deh. Wah, hajil. Soalnya dia badal, dia harus badal dia. Nggak mungkin dia patah. Alasannya apa kalau patah dia? Di bawah kan? Jadi saya pasti dipertanyakan sama dunia itu, kenapa itu patah itu? Apa dia nggak bisa pakai platform di sini dia? Penulisannya ya. Ya, deh kalau digital begitu nggak masalah. Yang penting dia menunjukkan kalau itu kasroh gitu. Kadang suka terkecoh sih kalau nggak teliti itu, kayak patah gitu, karena dia di atas hurufnya kan. Jadi seolah-olah tuh fathah, padahal dia kasroh di bawah tasdid. Nggak bisa dibohongin gitu. Makanya saya kalau ada alasan ya, misalnya ada kalimat sebelumnya yang kata kerja gitu misalnya atau membedakan, bisa jadi patah dia. Itu sholat ya. Nah, sholat itu sebagai pembinaan imannya. Kembali kalau iman tuh karena dia pelaksananya adalah mukmin. Mukmin itu orang yang beriman. Kalau di ayat tadi itu fungsi sholat sebagai kitab. Kitab yang ditentukan waktu-waktunya. Kitab dari kataba yaktubu kitaban, menulis, menetapkan atau membukukan ya kan. Jadi kalau masdarnya kitaban menjadi kalau dia sebagai masdar tulisan, pembukuan, ketetapan atau penetapan ya kan. Jadi penetapan atau ketetapan yang ditentukan waktu-waktunya atau penulisan atau tulisan yang nah, kembali tulisan kitab itu di mana gitu loh. Penetapannya di mana? Ya kan iman itu kan aqdun bil qalbi. Iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan.
Berarti dia pelaksanaannya di hati, nulisnya, menetapkannya. Itu setelahnya kan, setelah ditetapkan dalam hati atau ditulis dalam hati itu lisan dan laku perbuatan. Satu bundel itulah iman disebut gitu. Jadi bisa tergambar nggak itu apa masalah pembinaan atau pembangunan itu pemindahan gitu. Pemindahan dari ayat-ayat yang dari mushaf ke dalam hati sesuai dengan ayat yang kemarin tuh qul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jadi menulisnya dalam hati gitu. Jangan dibayangin nanti nulisnya pena dibuka. Nggak begitu. Tersimpan dalam hati gitu maksudnya itu. Itu namanya pembangunan. Kayak bangun rumah itu kan cuman mindahin bata, semen, pasir sesuai dengan blueprintnya, konsepnya itu. Sesuai dengan teorinya. Terjadilah bangunan gitu. Binaan gitu. Nah itu keberadaan fungsi yang seperti itu mereka menghilangkan. Kalau Islam sebagai penataan tadi regulasi yang di dalamnya tuh harus ada kelima ini itu dihilangin satu gitu. Jadi akibatnya nanti selanjutnya wattaba'u syahawat. Yang mereka ikuti adalah subjektivisme. Maka pada akhirnya mereka akan menemui kehidupan ngawur. Nah, posisi ini ya, ini satu bundel ini, kembali ke ayat yang tadi, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dinil haqqi itu sama dengan al-Islam, ya kan? Dinil haq sama dengan dinul Islam karena waraditu lakumul islama dina, memandang Islam sebagai tatanan itu, penataan atau regulasi tadi, ya kan? Nah, itu Rasul diutus dengan bil huda ya. Bil huda itu hudalil mutakin maksudnya. Jadi Allah itu menyebut langsung fungsi Al-Qur'annya yaitu hudan. Hudan linas, hudalil mutakin. Hudan itu petunjuk, pedoman. Isi dari petunjuk itu adalah tentang bagaimana manusia itu berpandangan dan bersikap baik yang baik maupun yang buruk ya. Jadi menjadi satu gambaran sebagai petunjuk belum menyentuh kesadaran manusia. Itulah yang dinamakan konsep. Nah, kalimat selanjutnya dulu ya. Wadinil haqi hubungannya dengan konsep tadi, hudan tadi, berarti wa-nya itu wa ditafsir ya. Untuk menafsirkan. Jadi dengan satu pedoman atau petunjuk yaitu gitu. Yaitu dinul haq tadi. Berarti dinul haq itu ada pada pedoman gitu. Kan pedoman itu konsep, petunjuk. Petunjuk bagaimana orang berbuat gitu. Namanya petunjuk itu ya belum dilaksanakan, masih dalam buku pedoman lah gitu. Nah, setelah itu pindah ke manusia, dilaksanakan, inilah penjelmaannya, wujudnya, atau pembangunannya, gitu. Pelaksanaannya, pembinaannya ini, gitu. 5 ini. Nyampe nggak itu, penjelasannya itu? Artinya yang mau saya sampaikan ini pembangunan. Kalau yang ayat tadi itu konsepnya gitu. Konsep gambarannya gitu. Sebelum dilaksanakan ini pada pelaksanaannya ini gitu. Harus ada fungsi-fungsi ini harus berfungsi semua. Syahadat, yang sholat, zakat, haji, saum ya. Itu pertama ya masalah. Jadi penjelasan yang tadi sebagai fungsi sholat tadi itu mereka hilangkan dari tatanan Islam gitu. Katakanlah kita ini rumah tangga ya, organisasi. Kalau kita beregulasi Islam berarti harus ada pengaturan-pengaturan versi Islam. Tetapi di dalamnya itu nggak ada sholat gitu.
Itu yang dimaksud dengan menghilangkan sholat. Kalau di organisasi besar gitu, di dalamnya nggak ada sholat, berarti itu namanya menghilangkan sholat gitu. Secara pribadi juga organisasi tubuh, ada kepala, ada badan, semua fungsi kan dalam tubuh ini. Itu nggak ada sholat, berarti ya itu namanya menghilangkan sholat gitu. Ya fakta-fakta kan sekarang nggak ada. Itu sholat nggak ada hubungannya dengan bidunia hasanah gitu. Kalau mau secara tajam tuh, mau hidup baik tuh nggak perlu sholat gitu. Nggak perlu ada sholat tuh orang bisa dapat duit banyak, punya istri cantik gitu, punya mobil mewah gitu, hidup sukses, hidup bahagia, anak cucu nanti, asalkan perusahaannya banyak kan gitu. Nggak ada sholatnya, itu menghilangkan. Ujung-ujungnya ya lokauna goyan. Yang dimaksud dengan menemui atau bertemu dengan kehidupan ngawur itu nggak ada regulasi, itu intinya. Tidak ada pengaturan-pengaturan dalam hidup. Jadi ngawur aja hidupnya, tumbur sana, tubruk sini gitu. Ya namanya orang nggak ada pengaturan gimana? Nggak pakai aturan hidupnya, gitu. Dia hanya mengikuti hawa nafsu, subjektivisme, kan kemarin sudah dijelaskan kan, faktor dominan ya. Faktor dominan adalah faktor dalam, faktor luar, dan faktor terluar. Jadi yang faktor terluar tuh nggak dipakai. Itu faktor dalam, faktor luar aja. Jadi nggak menentu. Itu namanya nggak ada regulasi, nggak ada pengaturan-pengaturan. Menghilangkan suatu fisik atau secara makna. Ya sekarang kalau dalam diri sendiri. Nah sholat ini kan, ini baru posisi sholat ya kalau dalam hadis ya. Dalam hadis. Belum lagi nanti di dalam sholat. Itu dalam sholat, gerakan-gerakannya itu kan ada sujud, ada ruku, ada i'tidal, ada bersedekap segala macam, itu lambang gerak kepatuhan ya. Lambang gerak kepatuhan. Nah contoh secara global itu diistilahkan sajadah yasjudu ya. Kepatuhan secara global alam semesta itu diistilahkan sebagai yasjudu. Di surat nanti nyampe itu penjelasan ke tadi itu. Al-Hajj ayat 28. Ya 28. Coba lihat. Innallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Sampai batas itu subjek dari yasjudu ya. Jadi sesungguhnya Allah dipatuhi ya. Dipatuhi apa yang ada di langit dan bumi, yaitu asamsu, matahari, rembulan, bintang kemintang, ketumbuhan, hewan, dan sebagian besar manusia. Jadi batas wadawab itu kan pasti alam. Nah, sebagian besar manusia. Jadi di situ yang patuh kepada kebijakan Allah. Nah, itu lagi ya, kebijakan. Kenapa dikatakan kebijakan gitu? Karena kebijakan itu dari robba yarubu ya. Robba yarubu robban itu artinya sasaya susu ya. Sasaya susu siasatan. Nah, siasatan itulah artinya kebijakan gitu. Siasatan itu artinya kebijakan kalau di kamus itu. Nah, berarti robban dalam arti masdar berarti kebijakan. Kalau robban dalam arti pelaku berarti fa'lun kan? Polanya ya. Polanya fa'lun. Berarti artinya pembuat kebijakan. Nah, Rabbul Alamin adalah Allah kan? Berarti fungsi Allahnya adalah pembuat kebijakan. Berarti kebijakannya dipatuhi gitu. Pembuat kebijakan atau policy maker ya. Bukan polis ya, bukan police, tapi polisi. Kalau tulisannya itu gini. Bukan police ya, tapi polisi. Policy bacanya policy kan. Policy maker, pembuat kebijakan.
Itu Rabbun ya. Jadi Rabbul Alamin berarti pembuat kebijakan alam semesta. Nah, sementara di ayat itu kan innallaha yasjudu. Sesungguhnya Allah dipatuhi alam semesta gitu. Berarti Allah pembuat kebijakan. Berarti yang harus dilihat adalah kebijakannya gitu. Jadi yang dipatuhi adalah kebijakan Allahnya. Bukan Allah secara person atau pribadi, tapi kebijakannya. Itu alasan kenapa alam semesta itu patuh kepada kebijakan Allah ya. Karena fungsi Allah sebagai Rabbul Alamin gitu intinya. Tinggal dipecah aja Rabbul Alamin itu dari Robba ya Rubu tadi. Robba ya Rubu Robban sama dengan Sasa ya Susu siasatan. Nah, siasatan itu artinya kebijakan. Pelakunya berarti pembuat kebijakan. Masdarnya kebijakan. Nah, pelakunya Rabbun, sedangkan di Quran Rabbul Alamin adalah fungsi dari Allah. Berarti Allah berfungsi sebagai Rabbul Alamin, pembuat kebijakan alam semesta. Nah, alam semesta mematuhi yasjudu kan? Berarti yang dipatuhi apa? Kebijakannya gitu. Panjang ya ceritanya. Tapi nyampe kan? Ada connecting the dot dari mulai bahasa sampai ke makna, ke esensi maknanya gitu. Nah itu tadi pertanyaannya apa tadi itu? Jadi di dalam sholat tuh ada sujud, sujud. Sujud tuh lambang kepatuhan. Berarti kalau gerakan sholatnya ada, kepatuhannya nggak ada, bisa nggak disebut ada sholat gitu? Itu namanya hilang sholatnya. Secara fisik tapi kepatuhannya nggak ada. Ya gerakannya ada, cuman fungsinya yang nggak ada. Fungsinya nggak ada. Berarti secara maknanya apa dia itu? Ya disebut sholat itu, makanya dari alam semesta itu sujud kepada kebijakan Allah dalam arti patuh kepada kebijakan Allah. Dan kasirun minanas itu sujud juga, berarti sholat juga, berarti manusia secara budaya dan alam semesta itu selaras. Nah, selaras itu dalam hal kepatuhan kepada kebijakan Allah. Nah, dilambangkan dengan gerakan-gerakan itu. Gerakan sholat itu kan menghadap kiblat Ka'bah gitu. Ada ritual-ritual khusus di luar dari kebiasaan selain sholat. Nggak boleh makan, nggak boleh minum dalam sholat itu kan. Berarti semacam upacara. Makanya bisa kita sebut upacara kepatuhan gitu. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu, kalau dimasukin ke mana? Translate Google, ceremony of obedience itu artinya upacara kepatuhan. Ya. Itu. Dia perlakuan-perlakuan khusus dalam sholat yang tidak biasa dikerjakan di luar sholat. Ya seperti tadi, nggak boleh kentut, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bicara dan sebagainya, kecuali dia dengan ayat. Ya. Dimana ayat itu adalah imam dalam sholat ya. Al-Qur'anu imami, lambangnya seorang imam dalam sholat kan ada tuh. Jadi makmum mengikuti imam. Nah dalam skup besar, maksudnya keseluruhan disimbolkan dengan Ka'bah sebagai lambang dari fungsi Allah sebagai komandan gitu. Jadi ketika sholat kita membacakan ayat kan didengar oleh telinga, mata, hati dan segenap panca indera ya. Mereka yang menanggap instruksi dari ayat-ayat itu. Nah itu fungsi itulah yang mereka hilangkan gitu. Jadi kalau pantomim memasak bisa nggak dikatakan menghilangkan memasak? Pancinya ada, gerakannya ada, cuman bahan-bahan masaknya nggak ada. Isi dari panci itu nggak ada, airnya nggak ada. Pancinya ada. Ya kan?
Dia bergerak biasa. Ngomongnya mah ngomong masak gitu loh. Bisa nggak dikatakan itu nggak ada, itu bukan masak gitu. Itu namanya pantomim sholat gitu. Gerakan sholatnya ada gitu. Ada suara-suara sih ada, cuman dia kan nggak ada. Ya kayak pantomim gitu loh. Ya kan? Pancinya ada, katakanlah panci ada lah gitu. Isinya nggak ada. Kayak coetnya itu nggak ada, dia cuman gerakannya coet gitu. Gini. Gitu lah. Gerakan masak, tapi bukan masak gitu loh. Sama dengan hilang kan itu. Hilang masaknya. Gerakan sholat. Gerakan dalam arti itu tadi ya, fungsinya hilang, nggak ada esensinya ya. Ya kan di apa namanya, di hadis itu banyak sebenarnya. Janganlah sholat seperti orang bertepuk tangan. Orang Yahudi kan bertepuk tangan gitu. Suaranya ada, tapi yang nggak ada makna. Bahkan ada jangan sholat di belakang orang tidur kan gitu. Benar nggak? Sholat janganlah. Itu maksudnya apa itu? Tapi Nabi kenyataannya sholat di hadapan Aisyah. Aisyah tidur. Tapi Nabi melarang. Jadi dimaksud larang itu larang apa? Depan orang sholat tidur sebenarnya apa itu? Itu maksudnya jangan sholat di belakang imam yang tidur gitu. Orang tidur itu apa? Ya dia hidup, cuman nggak ada makna gitu. Ngigo berarti kan? Itu maksudnya. Jadi bobot omongan Nabi itu di situ sebenarnya. Dia coba analisa aja sendiri. Kok Nabi janganlah sholat di belakang orang tidur. Pada kenyataannya Nabi sendiri sholat di belakang Aisyah yang sedang tidur. Apa bertentangan Nabi? Enggak. Itu maksudnya itu kan imam sholat di belakang kita sholatnya kan. Berarti di belakang imam maksudnya gitu. Tidur. Jadi berdiri, cuman tidur gitu. Berarti ngelindur gitu. Ya, kayak kan. Maka takrabu sholat, wantum sukaro, ya kan. Jangan mendekati sholat, sementara kalian dalam keadaan mabuk gitu. Walaupun dalam hadis Asbabun Nuzul pada waktu itu turunnya itu karena ada orang-orang mukmin yang minuman keras, mabuk gitu. Tapi kalau dilihat dari ayat-ayat lain, esensinya begitu. Sama aja menghilangkan sholat. Gitu. Nanti ujungnya itu, karena nggak ada sholat tadi, karena fungsi sholat tadi nggak ada, nemuinya kehidupan ngawur. Hidup tuh nggak pakai aturan, nggak ada aturan. Ya bayangin aja loh, upacara itu, kalau upacara biasa, upacara bendera, yang melanggar aja bisa ditegur itu. Apalagi sholat, kan gitu. Dan doktrinnya, ketika upacara itu ada instruksi dari instruktur. Setiap upacara, kayak tentara, polisi kan. Itu kan kalau nggak salah seminggu sekali ya. Itu kan ada instruksi-instruksi dari komandan itu. Itu seminggu sekali. Harus dipatuhi. Jadi pulang ke pos masing-masing sudah mengerti apa yang harus dikerjakan. Gitu. Itu yang tentara seminggu sekali ya, tangguh. Nah, mukmin minimal 5 kali sehari. Seharusnya lebih tangguh lagi. Tapi itu karena itu tadi ada kelompok pengganti sesudah mereka yang menghilangkan sholat. Karena itu jadi ngawur. Ngawurnya itu tadi ya, nggak ada regulasi. Nggak ada aturan menurut Islam yang ada dalam sholat tadi. Jadi sholat itu bisa dikatakan menjadi sesuatu yang paling diperhitungkan. Makanya ada hadis kan mengatakan itu. Di hari kiamat itu yang pertama dihitung itu adalah sholatnya. Gitu. Ini sebenarnya dipakai oleh
multi level marketing ya. Kalau kemarin tuh saya istilahkan, kan ada ini Maci Enang ke rumah saya kemarin tuh. Dia nawarin apa, propolis ya. Propolis. Jadi di rumah saya itu dia buka Zoom. Ada instrukturnya di situ kan. Ini di Zoom-nya begitu. Setelah selesai saya jelasin. Itu kalau dalam Islam itulah sholatnya. Jadi kalau di propolis itu setidaknya itu seminggu sekali ikut Zoom, wajib itu. Mendengarkan doktrin dari komandan, instruktur kalau mereka sebut instrukturnya itu. Atau tutor ya, mentor. Makanya mereka tangguh karena ya bahasanya yang diucap itu terus tentang propolis loh. Apa suplemen ya. Itu kan sudah ada di situ cara pemakaian, indikator, indikasi kan. Terus unsur-unsur, manfaat segala macam. Terus yang diarahkan ke para leader-leader itu ya yang apa yang ada di buku pedoman itu. Nanti Zoom berikutnya itu lagi. Ceritanya itu lagi. Tapi kok kenapa dilakukan terus-menerus itu? Ya kayak militer aja kan. Setiap upacara pasti nggak jauh kata-katanya itu aja. Peraturan yang ada aja kan. Sama seperti sholat. Yang dibaca itu terus kan. Jadi orang tanpa upacara itu pasti runtuh ya. Ini bangunan ini. Tanpa adanya sholat itu runtuh gitu. Ya ini tadi kembali lagi. Saya rasa udah jelas ya. Ngawur. Meeting-meeting itu ngambil dari sini sebenarnya. Ada pimpinannya kan yang memberi arahan. Meeting-meeting itu memperkuat sebenarnya itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira ini? Poinnya itu ya. Pengertian menghilangkan sholat dan akibat ya. Tuh dua itu. Menghilangkan sholat dan akibatnya apa? Pasti ngawur. Ngawur itu apa? Tidak ada regulasi. Tidak ada pengaturan-pengaturan dalam hidup. Tidak pakai aturan dalam hidup gitu. Pasti ujungnya ngawur itu. Aturan dia sendiri. Nah itu. Sama dengan nggak pakai aturan. Kalau ngikutin subjektivisme itu dia bukannya din. Tapi syahwat. Dua hal yang berbeda. Kalau ini nih ada kayak innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mau tidak gitu kan istilahnya. Allah punya jannah, kehidupan jannah, kamu punya harta benda dan ini mau tukar barter. Ada transaksi perniagaan yang tidak pernah rugi, tidak akan bangkrutnya. Tetap ya tijarotan lantaburo. Kalau ini dia nggak ada ukuran, nggak menentu, ya ukurannya itu. Hari ini ngikut HP Oppo tipe berapa, besok udah lain lagi itu ukurannya itu, tidak menentu. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya rasa itu ya bisa disampaikan. Lebih kurangnya nanti bisa dibahas lagi di kemudian hari atau di kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.